sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pemilik Rigo pamer jersey ditetesi air. Respons kritik Shin Tae-yong soal jersey latihan timnas Indonesia tak serap keringat. Nada optimistis Shin Tae-yong di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam, cetak banyak gol dan tidak kebobolan. Dasar sombong dan brengsek, masyarakat Malaysia ledek timnas Indonesia yang tak dianggap FIFA jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tak diajak. Media Vietnam ketar-ketir tingkat dewa Ragnar Oratmangoen dan Tom Hayo sudah sah jadi WNI. Timnas Indonesia tambah berkualitas dan bahaya jelang lawan Vietnam. Ramadan Sananta diinjak, dijewer dan dibanting Shin Tae-yong karena kurang fokus saat latihan. Apakah efek Liga 1? Pemilik Rigo pamer jersey ditetesi air. Respons kritik Shin Tae-yong soal jersey latihan timnas Indonesia tak serap keringat. Pemilik Rigo Muhammad Sadad merespons kritik Shin Tae-yong soal keluhannya terkait jersey latihan timnas Indonesia yang dianggap tak bisa menyerap keringat. Muhammad Sadad membagikan video di akun Instagram pribadinya untuk merespons kritikan Shin Tae-yong soal jersey latihan timnas Indonesia yang tak menyerap keringat. Dalam video tersebut, ia menunjukkan bagaimana jersey ditetesi air menggunakan sendok. Bismillah, selamat datang di dunia sepak bola Erspo, di mana emosi dan kebahagiaan bersatu, kata Sadad. Terima kasih masukannya Coach Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong justru mengeluhkan daya serap keringat pada jersey tersebut. Usai latihan, Shin Tae-yong tampak menghampiri pihak-pihak dari Erspo untuk menyatakan keluhan tersebut. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji mengonfirmasi hal tersebut kepada wartawan. Ya, jadi tadi Coach Shin Tae-yong protes, ujar Sumarji. Ia juga memastikan hanya jersey untuk latihan yang dikeluhkan Shin Tae-yong. Sementara jersey untuk bertanding tidak ada kendala. Ya, namanya juga barang baru, begitu dipakai tidak nyaman ternyata, kata Sumarji. Sebagai tambahan informasi, jersey latihan timnas Indonesia dibanderol dengan harga Rp499.000. Sedangkan jersey untuk bertanding dengan kualitas player issue dibanderol seharga Rp1.299 juta. Nada optimistis Shin Tae-yong di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam, cetak banyak gol dan tidak kebobolan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengumbar nada optimisme jelang laga timnya menjamu timnas Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong bakal berupaya agar timnas Indonesia mencetak banyak gol di laga nanti dan tidak kebobolan. Timnas Indonesia dalam posisi wajib menang saat bersuat timnas Vietnam. Sebab di dua laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia hanya mengemas 1 angka. Timnas Indonesia melakukan perubahan setelah Piala Asia. Kami akan berusaha untuk tidak kebobolan dan mencetak banyak gol, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga. Demi mendapatkan hasil maksimal, Shin Tae-yong memanggil seluruh pemain terbaiknya.
Sayangnya, 3 pemain diantaranya tak dapat dimainkan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menjamu timnas Vietnam besok malam. Mereka ialah Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Asnawi Mangkualam. Dasar sombong dan brengsek, masyarakat Malaysia ledek timnas Indonesia yang tak dianggap FIFA jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tak diajak. Masyarakat Malaysia dengan akun TikTok @editsaharimaumalaya_ meledek timnas Indonesia yang dinilai mereka tidak dianggap FIFA. Penilaian itu muncul karena tidak ada timnas Indonesia dari 9 negara yang dinotis akun Instagram @FIFAWorldCup. Akun @FIFAWorldCup mengunggah informasi soal 9 negara yang untuk sementara memuncaki klasemen babak kedua fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 9 negara yang dimaksud adalah Qatar yang menempati puncak grup A, Jepang dalam kurung B, Korea Selatan dalam kurung C, Malaysia dalam kurung D, dan Iran dalam kurung E. Lanjut ada Irak di grup F, Arab Saudi dalam kurung G, Uni Emirat Arab dalam kurung H, dan Australia dalam kurung I. Negara-negara di atas memuncaki klasemen sementara fase grup setelah meraup hasil positif di 2 laga awal. Ambil contoh skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia. Timnas Malaysia racikan Kim Pen-gon itu menang 4-3 atas Kyrgyzstan dan menumbangkan Taiwan 1-0 di kandang lawan. Alhasil, timnas Malaysia untuk sementara memuncaki klasemen grup D, unggul 3 angka dari Oman dan Kyrgyzstan di tempat kedua dan ketiga. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Hilangkah dari peredaran FIFA akun TikTok @editsaharimaumalaya_ meledek timnas Indonesia yang dinilai mereka tidak dianggap FIFA? Media Vietnam ketar-ketir tingkat dewa Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye sudah sah jadi WNI, timnas Indonesia tambah berkualitas dan bahaya jelang lawan Vietnam. Media Vietnam dan Tri ketar-ketir Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye sudah sah jadi warga negara Indonesia WNI. Mereka menyebut timnas Indonesia berhasil tingkatkan daya kekuatan jelang melawan timnas Vietnam dengan hadirnya pemain berkualitas. Ya, timnas Indonesia akan bertemu Vietnam 2 kali pada bulan ini dalam lanjutan laga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diperkirakan baru akan memperkuat timnas Indonesia saat bertandang ke Vietnam. Mendapati hal ini, media Vietnam dan Tri ketar-ketir karena kedua pemain anyar itu punya kualitas luar biasa. Ini merupakan tambahan kualitas bagi Indonesia. Kedua pemain yang disebutkan itu sama-sama merupakan pilar klub Heerenveen dan Fortuna Sittard di kejuaraan nasional Belanda. Musim ini, Tom Haye tampil dalam 23/25 pertandingan untuk Heerenveen Club. Gelandang ini menyumbang 3 gol dan 2 assist. Saat ini, Tom Haye menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara dengan nilai 3 juta euro, jelas dan Tri. Ramadan Sananta diinjak, dijewer dan dibanting Shin Tae-yong karena kurang fokus saat latihan. Apakah efek Liga 1? Shin Tae-yong terlihat memberi peringatan khusus pada Ramadan Sananta di sesi latihan timnas Indonesia. Sang pelatih menjewer dan membanting Sananta karena dianggap tidak fokus saat berlatih.
Timnas Indonesia menjalani sesi latihan di Stadion Madia pada Senin (18 Maret 2024) malam waktu Indonesia Barat. Sesi latihan ini merupakan persiapan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Vietnam pada 21 Maret 2024 nanti. Beberapa momen penting terjadi pada sesi latihan Timnas Indonesia. Salah satunya adalah perlakuan khusus yang diberikan Shin Tae-yong pada penyerang Ramadhan Sananta. Setelah melihat dengan cermat gerakan yang dilakukan Sananta, Shin Tae-yong lantas mengikuti sang pemain. Dia menginjak kakinya lalu membanting Sananta. Selain itu, Shin Tae-yong juga menjewer pemain asal klub Persis Solo. Shin Tae-yong punya alasan mengapa memberi perlakuan khusus pada Sananta. Pelatih asal Korea Selatan itu sengaja melakukannya, sebab dia ingin Sananta lebih fokus pada sesi latihan. Biar dia fokus karena tadi dia melakukan gerakan yang agak beda dengan yang lain, kata Shin Tae-yong.